Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil wa udhanni bihamdin mawariduhu sa'iratun haniyyah min 'iqadin ta'allaqat kawakibu ad-durriyyah wa kayfa la was-sayyidul akram ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد Allah ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka فاضربوا يغلى المثاني فهدار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد Allah ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد Allah ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka فلرب كل حمد جل أن يصرح العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد Allah ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka جود وبلغ كل مقصد
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا جايبين صعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بداعي مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا الحسين الله مرحبا مرحبا والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا رسول الله والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد. Rada gede dikit aminnya tuh bagiannya. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam insya Allah rizkinya makmur. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati selaku besan daripada keluarga almarhumah, orang tua kami, tokoh masyarakat kami, Bapak Haji Muhammad Rozi. Kita doakan beliau sehat walafiat, juga datang bersama keluarga besar beliau, para anak, para cucu, para mantu semua hadir di tempat ini. Kita doakan juga selalu sehat panjang umur. Yang saya hormati segenap keluarga Haji Khalil Al-Ashiratul Khaliliyah juga hadir. Saya lihat cukup banyak keluarga dari Kemanggisan yang hadir semua di sini. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua juga dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhinal kiram yang baru saja membacakan, melantunkan kisah-kisah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawiyah kitab Barzanji. 4 pasal dibaca, Masya Allah. Saya bilang ke Haji Muhammad Rozi kemarin, sesuatu itu kalau memang dipegang sama tukangnya enak bener. Bener apa enggak Bapak Ibu? Kudu tukangnya yang megang. Kalau kita memotong daging, kudu pergi ke tukang daging. Kalau mau ngebenerin instalasi listrik, kudu panggil tukang listrik. Jangan tukang daging sudah megang listrik. Tukang listrik sudah megang daging, nyetrum daging. Tuh, kalau mau ngebor lubang sumur, kudu manggil tukang gali sumur. Jangan gali kubur dipanggil. Lebar doang kagak dalam. Sesuatu kalau emang dipegang sama tukangnya enak, nikmat. Tadi Masya Allah kita mengikuti kisah-kisah sirah nabawiyah daripada kitab Barzanji dibacakan oleh akhinal kiram Ustaz Haji Khairul Fajri bersama Ananda, Masya Allah, Zakir.
Nikmat kita mengikuti lantunan sirah nabawiyah berjanji maulid dari dua generasi. Yang satu generasi belum akil balik, yang satu udah akil balik 17 kali. Nikmat apa enggak Pak tadi dengerin maulid? Nikmat, lebih-lebih malam ini tepat 12 Rabiul Awal. Nikmat tadi kita baca kata demi kata, huruf demi huruf. Masya Allah, pasal pertama pembukaan, pasal kedua sanad silsilah keturunan, pasal yang ketiga Sayyidatuna Aminah mulai hamil, pasal yang keempat baginda Nabi lahir ke dunia. Kita berdiri semua sebagai bukti takzim, namanya Asraqol. Alhamdulillah, nikmat banget kita baca di pasal. Memang kalau kudu bikin acara begini, kudu tukang-tukangnya semua diturunin. Jadi yang hadir juga nikmat. Kadang-kadang kita bikin acara, mic dilempar-lempar ke sono kemari. Kagak ada mau baca. Asal baca tukang-tukangnya kesandung mulu. Jadi enggak nikmat dan kurang takzim kita kepada sirah nabawiyah. Kita berjanji Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat, nikmat, nikmat. Waktu rasa cepat. 40 menit beliau baca tadi. Serasa cuma 5 sampai 10 menit. Nikmat. Yang pada malam hari ini wafatnya beliau di hari ke-40. Alhamdulillah kita duduk bersimpuh di sini untuk mendoakan almarhumah Ibu Nurhayati binti Haji Muhyiddin. Bapak Ibu, dua amalan yang paling utama kata para alim ulama, kata guru-guru kita, ada dua amalan yang paling utama dari yang masih hidup ke yang sudah meninggal dunia. Nih kita masih hidup kepada yang sudah meninggal dunia. Dua paling utama. Yang pertama, maafkan. Apapun yang terjadi, maafkan. Yang kedua, doakan. Ini dua amal utama yang paling afdal yang diajarkan oleh guru-guru kita, dari kita yang masih hidup kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi kami yakin ibunda almarhumah Ibu Nurhayati bin Haji Muhyiddin min ahlil khair min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, singkat, udah jam 9.25. Ini ceramah insya Allah nggak lama, cuma sampai 11.20. Kata Bang Jaka, tukang song lama banget kan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita berpesan kepada kita tentang 3 hal. Saya ceramah hari ini pakai poin aja dah, biar ketahuan kapan habisnya nih ceramah. Kalau ceramah pakai poin yang aku udah 2 tuh. Ustadz ngomong 3, 1 lagi berarti. Kata guru-guru kita ngajarin kita, salafatun la budda an tastaqirra fi dhihnika. Salafatun, ada 3 hal. La buddaan. La buddaan dalam bahasa Arab diartikan tidak mungkin tidak. Berarti pasti. Tastaqirra fi dhihnika, yang ada dalam akal pikiran kita. Ada 3 hal yang harus selalu kita pikirkan, yang merupakan kepastian selama kita hidup di alam dunia ini. Kata guru-guru kita, selama orang hidup di alam dunia pasti ketemu sama 3 hal ini. Tidak mungkin tidak. Coba nanti kita cek bener nggak, selama hidup di dunia kita pasti ketemu yang 3 ini. Kata guru-guru kita, yang pertama, la najata minal maut. Tidak akan selamat orang yang hidup di dunia minal maut, daripada kematian. Tidak mungkin. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Tidak mungkin orang hidup di dunia tidak mengalami kematian.
manusia mengalami, tumbuh-tumbuhan, hewan, jin, malaikat, alam semesta ini seluruhnya akan mengalami yang namanya kematian. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Kata para alim ulama, guru-guru kita, kematian itu kepastiannya adalah 100%. Gimana? 1:1. Benar apa enggak? Benar enggak? Kematian 1:1. Kematian 1, kitanya juga 1. Jadi kematian itu 100%. 1:1. Head to head, face to face kita dengan kematian. Kematian kita dengan kita itu 1:1. Makanya 100%. Tidak mungkin dihindari. Masya Allah, orang yang masih dalam perut mati, meninggal. Yang baru lahir umurnya 6 jam meninggal. Umur 30 tahun lagi ganteng-ganteng cantiknya meninggal. Umur 60 tahun meninggal. Kadang umur 75 enggak meninggal. Masya Allah, itulah umur. Enggak ada abjadnya, enggak ada rumusnya. Ada orang umurnya 1050 tahun, Pak. Nabi Adam alaihi salatu wassalam meninggal juga. Ada orang umurnya 950 tahun, Pak. Nabi Nuh dan ibunda Hawa, istrinya Nabi Adam, kira-kira umurnya 950 tahun, meninggal juga. Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun, meninggal juga. Kita nabi bukan, lurah bukan, camat bukan, insya Allah pasti mati. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita berapa umurnya? Nabi udah ngasih clue, Nabi udah ngasih tanda. Umur umatku, kata baginda Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ibaratnya guru-guru kita ngajarin umur itu kayak tujuan perjalanan. Semakin dekat ke tujuan, tanda-tandanya makin jelas. Benar apa enggak? Bapak sekarang besok pagi ini libur, mau ke Bandung, masuk dari Tol Joglo sini. Begitu masuk Tol Joglo, Bandung belum kelihatan plannya, masih jauh. Cikampek udah mulai. Terus begitu makin dekat, pelang Bandung kebaca apa enggak? Kebaca. Bandung kiri. Kenapa kebaca? Udah deket. Kalau masih jauh, enggak kelihatan, enggak kebaca, enggak terlihat. Begitupun umur, Pak. Baina sittin wa sab'in. Kalau udah menjelang 60, tanda-tanda tuh makin dekat, makin jelas, makin kelihatan. Hati-hati. Ya kalau kayak Ananda Zakir, umur masih berapa aja umurnya? 11 tahun, belum kelihatan, masih jauh. Ya kalau kayak kita, aduh, kalau duduk begini yang dicari kan tembok sama tiang. Emang apa yang dicari? Tembok sama tiang. Kalau kopi mah bisa nyamperin kita, iya kan? Kalau korek mah bisa minjem. Yang tembok sama tiang itu penting. Kenapa? Tanda-tanda kita udah mulai kelihatan. Yang 40 tandanya mulai tipis-tipis, mulai 50 mulai. Kalau udah 60 udah jelas. 70 emang dia yang dicari. Sama malaikat nggak lama lagi nih aksen keluar. 75 ya bonus. Yang namanya bonus kan bisa dikasih bisa kagak. Namanya bonus. Kalau gaji mah harus dikasih. Kalau bonus ya kalau bos ngasih. Kalau bos nggak ngasih habis urusan. Makanya tanda-tanda kematian kita, Pak, udah kelihatan. Rambut yang dulunya hitam sekarang mulai putih. Masya Allah. Dulu kaki kuat, sekarang mulai asam urat. Benar nggak? Dulu kita duduk kayak begini 3 jam 4 jam, wah kuat. Sekarang nih udah geser kanan, udah geser kiri. Ustadz ceramah lama lagi. Berkali-kali ganti. Coba tuh
Coba Pak saya tanya, kita makin kemari tambah lemah atau tambah kuat kita? Tambah lemah. Bener apa enggak? Tambah lemah Pak kita. Gampang banget masuk angin. Bener apa enggak? Makin tua, yang payah udah makin tua makin ambek lagi. Emang begitu Pak. Dan orang-orang tua, mohon maaf nih, yang tambah ambek gede, mereka nggak sadar. Kenapa? Balik lagi ke anak-anak. Tapi alhamdulillah di sini mah masih muda semua saya lihat nih. Insyaallah. Alhamdulillah. Makanya tanda-tanda kematian makin jelas kepada kita. Khairun nas, sabda baginda Nabi, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Nah ini pegang. Sebaik-baiknya manusia yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, amalnya cakep. Kalaupun umurnya pendek, amalnya cakep, masih cakep. Siapa contohnya? Syekh Ali Jaber. Kenal nggak Pak Syekh Ali Jaber? Umurnya baru 45, 46, 47 Pak. Belum 50 umurnya. Ahlul Madinah, jadi WNI, hafal Quran, Imam Nabawi, meninggal dunia 47 tahun Pak. Ibarat celengan, kan umur mah celengan yang kita bawa masing-masing Pak. Masing-masing kita punya celengan yang kita tepuk entah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali Jaber celengannya kecil, mungkin segede gelas kita, tapi isinya miliaran Pak. Kalau ditepuk tuh celengan yang cuma sekepal segini, mungkin segede gelas-gelas gitu. Kalau ditepuk celengan Syekh Ali Jaber di hadapan Allah, miliaran Pak itu isinya. Asal di, kan kalau mau ditepuk orang Betawi mah digini dulu. Bok. Wah, padat isinya nih. Miliaran nih. Yang bahaya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ini yang bahaya. Dan seburuk-buruknya manusia, kata baginda Nabi, man tala umruhu, umurnya panjang, wa sa'a amaluhu, amalnya jelek. Na'udzubillah. Maaf nih, contoh aja. Umur udah 75, di musola iqomah maghrib, tapi dia di pinggir gang ngegosokin batu cincin aja. La ilaha illallah. Udah punya cincin Pak, rambut udah putih semua, udah bongkok jalan. Maghrib azan, maghrib iqomah, nggak buru-buru ke musola, nggak buru-buru ke masjid, sibuk ngurusin batu cincin. Imam rapi sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia juga bangun kesandung nyebur got, mati kontan di dalam solokan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang begini husnul apa sukul yang begini? Sukul. Mantola umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya tapi nggak ada amalnya. Celengannya gede Pak, segede kaleng kongguan lebaran. Ya kalau dibuka rengginan sama akar kelapa. Itu kebohongan publik namanya. Celengannya gede Pak, umur 75, 80, gede celengan, segede kaleng kongguan. Begitu digoyang, kocak-kocak, recehan Pak isinya. Ditebok nol besar. Na'udzubillah. Isinya gundu lagi, yang udah bompak lagi gundunya, yang kalau begitu goyang-goyang dia lurus. La ilaha illallah. Yang pertama kata guru-guru kita, tidak mungkin selamat orang dari dunia. La najata minal maut, tidak akan mungkin selamat dari kematian. Yang kedua Pak, rumus hidup di dunia, kita nggak mungkin selamat dari apa? Wala rohata fid dunya, wala dan tidak akan, dan tidak ada rohata, rohah istirahat fid dunya, selama kita hidup di dunia Pak. Selama kita hidup di dunia tidak ada istirahat. Ad-dunya darul kasbi, dunia adalah negerinya berusaha. Nih Pak, dari sini keluar belok kanan 70, besok mungkin libur dah, hari Rebo kita lihat tuh motor, tuh mobil, masya Allah,
yang taat lampu merah, yang merobos lampu merah, semuanya ada. Yang jaket biasa, yang jaket hijau, semuanya ada. Tuh mereka lagi mencari nafkahnya Allah Subhanahu wa taala. Lelah menghadapi dunia, Pak. Kenapa? Wala rohata fid dunia. Memang dunia ini nggak mungkin kita istirahat, mustahil. Makanya Pak, di dunia jangan terlalu serius. Pak Ustadz, tapi dunia penting nggak? Nah ini dia. Pak Ustadz, dunia penting nggak? Penting, tapi pakai tapi. Pak Ustadz, akhirat penting nggak? Penting, dan itu rumusnya Pak. Pak Ustadz, dunia penting nggak? Penting, tapi jangan dibawa ke dalam hati. Akhirat Pak Ustadz, penting nggak akhirat? Penting, dan masukin ke dalam hati. Tuh rumusnya. Jangan katakan dunia nggak penting. No, dunia penting. Dunia mazru'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kerja, buka toko, ngantor, Pak. PS apa? ASN, PNS, masuk kerja giat, rajin. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Akhirat penting dan dimasukkan ke dalam hati. Kadang kita kebalik-balik Pak hidupnya. Urusan dunia masukin ke dalam hati, urusan akhirat dilupainnya gampang banget. Benar apa enggak Pak? Benar. Urusan akhirat nih, kita nggak pernah ngomong gini, ya Allah udah 3 hari nggak baca Quran. Pernah apa kagak? Itu namanya akhirat penting tapi nggak pernah ke hati. Ya Allah udah 4 hari kita nggak ke musola tuh. Yang begitu-begitu kadang kita abai aja. Tapi dunia meresep Pak kemari. Udah 3 hari gua nggak ngopi gua. Dicari kopi Pak. Coba. Urusan dunia ngeresep banget kemari. Tapi akhirat seakan-akan kita abaikan. Ini dia. Makanya Pak, kata guru-guru kita, dunia mah penting tapi jangan terlalu dimasukin ke dalam hati. Tapi penting dunia, kerja harus, cari rezeki semangat, masuk kerja jangan terlambat, etos kerja tinggi harus. Tapi azan, sholat Pak. Ada tabungan, haji umroh Pak. Ada rezeki, bayar zakat Pak. Gitu. Yang bahaya gimana? Kerja rajin, sampai ninggalin sholat. Nah ini bahaya. Makanya dunia lucu Pak, kata guru-guru kami. Dunia ini lucu. Gimana lucunya? Selalu paradoks, selalu bertabrakan dunia ini. Makanya dunia ini nggak pernah ideal. Kenapa? Karena isinya tabrakan semua. Apa contohnya Pak? Punya duit pusing, enggak punya duit tambah pusing. Benar apa enggak? Punya duit pusing, kagak punya duit tambah pusing Pak. Bapak jangan kira orang punya duit enggak puyeng. Orang punya duit pusing Pak. Rapat sono, rapat sini, investasi belum jalan, anak perusahaan belum jalan, hindari pajak. Wah luar biasa Pak. Bikin laporan pajak, wah macam-macam. Punya duit pusing, tapi kalau nggak punya duit, wah lebih pusing Pak. Ke dunia kurang makan sakit, kebanyakan makan sakit tuh dunia Pak. Orang zaman dulu, orang tua kita umur tahun-tahun 70-an banyak penyakit karena kurang makan. Makanan susah zaman dulu. Nggak kayak sekarang ada GoFood segala. Orang zaman sekarang sakit gara-gara kebanyakan makan Pak. Di dunia selalu bertabrakan. Dunia dipakai rusak, enggak dipakai juga rusak. Dunia tuh Pak. Motor kita pakai rusak, motor kita simpen 3 tahun di rumah rusak. Rumah kita tempatin 30 tahun rusak, rumah kita kunci 3 tahun juga rusak. Dipakai rusak, enggak dipakai rusak. Dunia Pak. Itu dunia. Isinya cuma tabrakan-tabrakan aja sebenarnya. Kebanyakan pikiran sakit, enggak punya pikiran. Ya Bapak.
Kebanyakan pikiran sakit, enggak punya pikiran gila, Pak. Dunia nih, Pak, ini dunia. Orang hartanya ada, mobilnya ada, motornya ada, perusahaannya ada. Tiba-tiba di opnam di pelni. Kita nengokin perwakilan jamaah. Kenapa ibu? Suaminya kenapa sakit? Kebanyakan pikiran, Ustaz. Coba, kebanyakan pikiran sakit. Lah kita nggak punya pikiran. Coba, Pak, Masya Allah. Ini dunia, isinya memang tabrak-tabrakan. Jadi dunia penting, betul, tapi jangan dimasukin ke dalam hati. Tapi dunia penting. Dunia mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhir. Jadi yang kedua kata guru-guru kita, wala rohata fid dunya. Yang terakhir, Pak. Insya Allah 5 menit lagi rapi ceramah, jangan khawatir. Ada yang udah liatin kopi sama nungguin pisang raja nih. Yang ketiga, la najata minal maut wala rahata fi dunya. Yang ketiga, wala salamata min kalamin nasi. Dunia tidak akan ada yang pernah selamat dari perkataan manusia. Ini dunia, Pak. Kita baik, ada yang gak suka sama kita, apalagi kita bukan orang baik. Wala salamata min kalamin nasi. Kurang apa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang apa baginda Rasulullah? Akhlaknya, Masya Allah, budi pekertinya, Masya Allah. Tetap aja ada orang yang gak suka sama beliau. Tetap aja ada musuhnya juga. Walaupun Sayyidina Rasulullah SAW ini manusia paling mulia, akhlaknya paling agung, tetap juga ada yang gak suka, apalagi kita yang memang orang biasa, bukan nabi, bukan rasul. Makanya bagaimana Pak Ustadz? Kata guru-guru kami di bagian yang ketiga, tetap kita beribadah meskipun kita tidak sempurna. Itu poinnya. Tetap sholat, Pak, meskipun sholat kita belum khusyuk benar, tetap sholat. Tetap ngaji, Pak, meskipun mungkin dari yang disampaikan guru banyak yang kita lupa, atau bahkan dari sebagian yang kita ingat belum bisa kita amalkan, tetap ngaji, Pak. Tetap infak sedekah meskipun kita belum ikhlas banget, tetap infak sedekah. Jangan sampai ketemu kalimat yang kayaknya benar padahal menyesatkan. Gimana Pak Ustadz kalimatnya? Lu jangan dulu sholat, kan lu belum khusyuk. Belajar dulu ilmu khusyuk. Kalau udah khusyuk baru sholat. Benar apa enggak ini? Salah. Meskipun belum khusyuk, tetap kita laksanakan sholat. Lah kalau nunggu ilmu khusyuk kita dapat, kita nggak sholat, keburu mati, Pak, kita. Nah, ilmu khusyuk ini berat, bukan main. Tetap sholat meskipun belum khusyuk sempurna. Tetap hadir di pengajian, tetap berbuat baik meskipun mungkin kita masih punya banyak salah dan dosa. Makanya yang bagian yang ketiga ini, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pas 30 menit saya ceramah, Pak Ustaz. Memang sudah mengukur waktu banget. Saya termasuk penceramah yang on time ya. Kata Bang Haji Muhammad Roji, 30 menit ya siap. Biar cukup, singkat, padat, dipahami dan bisa diamalkan. Benar nggak Pak? Benar. Sesuatu yang baik juga ada batasnya, Pak. Benar apa enggak? Sholat subuh 2 rakaat, Pak, jadi tambah-tambahin lagi. Wah, benar nggak? Benar. Bid'ah, dolalah finnar. Sholat subuh 2 rakaat stop, meskipun iman kita lagi tinggi, subuh tetap 2 rakaat. Kebaikan aja ada batasnya, apalagi keburukan. Ini ngaji begini kalau sampai jam 2 malam, orang nyumpahin kita, Pak. Benar apa enggak? Benar. Insya Allah itu kiranya bisa disampaikan. Kita doakan semoga almarhumah Ibu Nur Hayati binti Haji Muhyiddin, Allah angkat segala
derajatnya, Allah hapus segala dosa-dosanya, Allah berikan kesabaran kepada keluarganya. Kebetulan di sini ada Bang Arfan, ada Ibu Intan juga, Masya Allah. Kita doakan semoga seluruh keluarga besar almarhum dan almarhumah diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan diganti dengan pahala yang besar. Kakak daripada almarhumah juga kita doakan beserta keluarga sehat walafiat. Ya, kita juga semua di sini yang datang semua di sini, Masya Allah, semoga sehat, panjang umur. Pulang, Insya Allah Pak, kita datang ke sini sehat, pulangnya lebih sehat, amin. Ya, datang kemari sakit, pulangnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Ya, datang kemari punya masalah, pulangnya dapat solusi jalan keluar, amin. Ya, datang kemari tua, Pak, pulangnya muda lagi semua. Ya, datang kemari punya utang, pulangnya lunas semua utang-utangnya. Saya bang ngedoain doang, bayar masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mathwaha. Khususan ruha Ibu Nur Hayati binti Haji Muhyiddin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-laila fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kiranya bisa disampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.